Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari serukan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mari yang percaya katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. lagi katakan bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
diberikan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Pujian yang baru saja kita naikkan mengungkapkan sebuah pengakuan yang mendalam bahwa sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, walaupun kesimpulan orang secara umum mustahil adanya. Dan satu hal yang paling menarik bagi saya dalam sebuah frasa dalam pujian ini, bahwa sesungguhnya hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah bagian yang paling menarik dari pujian yang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa sesungguhnya hidup kita hanya ditentukan oleh karena perkataan Tuhan, bukan oleh karena perkataan apa dan siapa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kisah yang diangkat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 7 di dalam subtema kita selama bulan Januari dan Februari, yaitu mengenal Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa pelayanannya, Tuhan Yesus banyak menghabiskan waktu seputar Danau Galilea atau Danau Kineret. Ada juga yang menyebutnya Danau Tiberias, dan ada juga yang menyebutnya Danau Genesaret. Disitulah 12 dari murid Tuhan Yesus, 4 di antaranya mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami pengenalan dengan Yesus di tempat ini. Antara lain Simon Petrus atau yang kita kenal sebagai Kefas, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus anak Zebedus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penduduk seputar Danau Genesaret atau Danau Tiberias pada umumnya adalah nelayan yang mencari ikan. Dan di dalam kisah yang terekam di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-7, tentunya saudara mengerti dan mengetahuinya ketika Simon Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan kehidupannya. Pengenalannya kepada Yesus yang membuat ia pada saat itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Healing Harmony mengusung tema sepanjang 2021 ini adalah tahun keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan dimulai dengan mengenal Tuhan lebih dalam. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan lebih dalam ketika dia tidak mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Dan disinilah Simon Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam kisah ini, ketika Simon Petrus dan teman-temannya mengalami kegagalan di dalam usaha mereka mencari ikan, saya sungguh terlalu percaya bahwa Simon Petrus adalah seorang pelayan yang juga profesional. Bisa jadi ia telah memiliki jala yang terbaik. Ia juga memiliki perahu yang telah didesain sedemikian rupa untuk pekerjaannya nelayan. Ia juga pasti memiliki naluri yang tajam, sanggup membaca setiap situasi untuk menangkap ikan. Bahkan ia mungkin tahu persis tempat-tempat di mana yang banyak ikannya.
ia mengerti cuaca, ia mengerti iklim seputar Danau Galilea. Tetapi kalau saudara melihat di dalam ayat yang kelima, dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 7, ternyata Simon Petrus yang menurut saya dia adalah seorang yang profesional, tidak berhasil alias gagal di dalam pekerjaannya. Dan kegagalan itu membuat Simon Petrus dan teman-temannya letih, lesu, dan kecewa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari-hari ini ketika dunia sementara tidak menentu, telah membuat sedemikian banyak orang letih, lesu, kecewa, putus asa. Dan banyak sekali yang telah putus hubungan kerja. Ada banyak sekali pebisnis yang bangkrut. Dan ini semua membuat orang hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Kembali kepada kisah kegagalan Simon Petrus. Apa yang diajarkan dari cerita ini bagi kita tentang kegagalan ini? Di dalam beberapa siaran, saya pernah mengatakan bahwa memang benar bahwa kegagalan itu artinya kita akan terus mencoba lagi. Kegagalan itu adalah menemukan diri kita yang sesungguhnya. Artinya kita didesain, kita ditentukan destinasi Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus menemukan itu. Kegagalan juga merupakan sebuah ujian yang berat di dalam kehidupan. Apakah endingnya saudara lulus atau harus mencoba lagi? Kegagalan juga tentu menjadi sebuah motivator untuk kita lebih lagi maju. Dan kegagalan juga adalah menghilangkan hal-hal yang tidak perlu dibawa-bawa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, tetapi yang menarik dari kisah tentang kehadiran Yesus sekaligus merupakan perjumpaan awal di mana Simon Petrus mengenal yang namanya Yesus. Sepanjang ia menjalani profesinya sebagai seorang nelayan, ia mungkin telah mendengar bahwa Yesus itu adalah seorang guru dengan kecakapan di dalam mengajar. Tetapi ia belum berjumpa dan mengalami Kristus hadir di dalam kehidupannya. Malam ini saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tidak pernah mau melakukan sebuah mujizat tanpa tujuan. Yesus senantiasa memakai mujizatnya untuk menggambarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dan cerita ini singkatnya, Petrus mengalami mujizat karena kehadiran Yesus di dalam pekerjaannya atau usahanya sebagai seorang nelayan. Bapak, Ibu, peristiwa ini juga mengajarkan kita bahwa apa yang harus dilakukan apabila yang ternyata yang kita anggap baik, yang kita anggap terbaik dari kita ternyata tidak cukup baik. Nah, saudaraku, ada juga yang menarik dari cerita ini adalah sebuah atau dua ekspedisi penangkapan dengan perbandingan yang sangat menyolok, sangat berbeda. Dan tentunya perbedaan ini sekali lagi menghadirkan prinsip-prinsip jitu untuk sebuah kehidupan yang sungguh berhasil. Dan keberhasilan yang diperoleh bukan oleh karena usaha dan kecakapan manusia semata-mata, tetapi keberhasilan, kesuksesan adalah mutlak kehadiran Allah dan kuasa mujizatnya.
beberapa prinsip yang saya hadirkan pada malam hari ini bagi saudara di tengah masa-masa yang tidak menentu ini. Hal yang pertama, ketika saudara mulai mengizinkan Yesus hadir di dalam usahamu, Yesus hadir di dalam pekerjaanmu, ketika saudara membuka pintu hati bagi Ia hadir untuk membimbing saudara di dalam pekerjaan dan usaha yang saudara sementara tekuni, inilah titik awalnya. Ketika kita dengan segenap hati mengizinkan dan menerima Dia di dalam perahu kehidupan kita dalam konteks pekerjaan dan usaha kita. Dalam hal ini, dalam cerita ini, perahu Petrus adalah melambangkan usahanya. Perahu Petrus itu melambangkan mata pencahariannya. Dan Yesus memakai sumber pencaharian Petrus atau bisnis Petrus ini sebagai mimbar untuk pelayanan. Haleluya. Satu sorotan dari kisah ini adalah sampai sejauh ini ketika saudara di dalam pekerjaan dan bisnis saudara, di tengah masa-masa yang sulit ini, apakah saudara membuka akses seluas-luasnya untuk Allah hadir dan berkarya lewat pekerjaan dan usaha saudara? Atau bahkan rumah tangga saudara? Seberapa jauh, seberapa luas saudara memberikan akses bagi Yesus berkarya di dalamnya? Apakah dengan ketulusan hati saudara bisa memakai pekerjaan dan bisnis saudara sebagai mimbar pelayanan bagi Yesus? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mirisnya terlalu sering kita seolah-olah memisahkan hal yang sekuler dengan hal yang rohani. Paradigma rohani ini senantiasa berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang gerejawi saja. Pemisahan yang menyolok ini yang membuat Injil Kerajaan Allah terlalu lambat untuk diberitakan di marketplace. Mari Bapak Ibu menyadari bahwa sesungguhnya Allah mau memakai perahu kita untuk pekerjaannya dan sekaligus untuk memberkati kita. Haleluya. Tetapi sudahkah kita sekali lagi membuka tempat untuk Ia hadir dan berkarya seutuhnya? Saya mau katakan malam hari ini, kehadiran Allah dalam hidup kita menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Obed-Edom menyimpan tabut di rumahnya dan firman Allah mengatakan ia sungguh-sungguh diberkati. Bapak Ibu, saya mau katakan malam ini, prioritasnya jangan diubah. Pekerjaan, bisnis, rumah tangga, itulah perahu kita untuk tujuan Kristus. Jangan untuk tujuan yang lain dulu. Sekali lagi, jangan diubah prioritasnya. Keluarga, pekerjaan, dan usaha kita harusnya kita pakai untuk tujuan-tujuan Kristus, bukan mendahulukan tujuan kita. Dan firman Allah jelas mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu pendengar, pakailah pekerjaanmu, pakailah usahamu untuk mimbar pelayanan, untuk tujuan Kristus. Bukan untuk semata-mata menjadi kaya
semata-mata menjadi sukses. Rubah paradigma ini. Haleluya. Yang kedua, melibatkan Allah di dalam setiap rencana dan rancangan saudara. Bapak Ibu, murid-murid menjalah mengikuti guide atau perintah Tuhan Yesus. Kemana, kapan, bagaimana menebarkan jalan. Bertolak ke tempat yang dalam, tidak hanya di tepian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, jika Allah menuntun hidup kita, kita akan jauh lebih berhasil ketimbang kita memakai seluruh pengalaman segudang ilmu yang saudara pelajari. Ketika saudara menghadapi masalah di luar kendali saudara, segala sesuatu itu tidak akan berguna apa-apa. Tetapi firman Allah mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Haleluya. Pola penangkapan Petrus ternyata kurang optimal dengan segudang pengalamannya. Tetapi sejak ia menghadirkan Yesus Kristus di dalam hidupnya, sejak ia mengenal Yesus di dalam hidupnya, segala sesuatu menjadi berbeda. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, malam hari ini waktu saya tinggal sedikit, tetapi izinkan saya di dalam masa-masa pandemi ini, ketika dunia menghadapi kesulitan, seperti halnya Simon Petrus yang gagal di dalam menangkap ikan, hadirkan Yesus. Hadirkan Yesus dengan kuasa dan mujizatnya serta berkat-berkatnya. Saya tidak akan mempanjangkan lagi, ada 2 poin lagi, tapi saya terbatas dengan waktu. Tapi saya mau katakan, ketika saudara belajar hanya dari 2 prinsip yang saya hadirkan pada malam hari ini, maka dengar baik, Allah jauh bisa memberkati kita lebih daripada apa yang kita rancangkan dan apa yang kita pikirkan. Haleluya. Anda akan menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Bukan hanya Anda diberkati, tapi Anda menjadi saluran berkat bagi keluarga Anda, bagi komunitas Anda, bagi gereja Anda. Dimanapun Anda berada, Anda menjadi berkat. Haleluya. Mari bersama angkat hati saudara kepada Tuhan. Hadirkan Allah di dalam hidup saudara. Dan bersama Healing Harmony, saya ajak saudara mengalami Tuhan di dalam pujian dan penyembahan ini. Mari mendekat kepada Allah. Mari minta penyertaan-Nya yang sempurna sepanjang hidup kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Malam hari ini kami buka hati kami. Kami minta Allah Roh Kudus tinggal dalam hati dan memimpin kehidupan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Satu yang kami tahu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah setiap pendengar malam hari ini mengalami Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Terima jamahan Tuhan malam hari ini yang memimpin menuntun Engkau hari lepas hari sampai masa depan penuh harapan menjadi milikmu. Kami undur diri dari hadapan saudara. Doa kami, berjalan bersama Tuhan, Engkau akan melihat hal-hal hebat dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.